مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من نعوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أفادنا وقل ذنوب استغفروا واشفعوا المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكبرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم بدار كرامته واستجاب رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة والإتمام والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وشاف المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركته وعلومه وبكم بالدارين آمين رضي الله عنكم. Halaman 10. Betul? Rukun iman. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun iman itu ada 6. Pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, hari akhir, yang keenam beriman kepada qadar takdir Allah yang baik dan yang buruk, yang jelek itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun artinya sudut tiang, ya, yang menegakkan sesuatu. Kalau ada
sudut yang runtuh, rubuh, maka bisa runtuh itu bangunan. Arkanul Islam, rukun Islam. Kita baca rukun Islam yang lima tersebut, syahadat, begitu juga sholat, begitu juga zakat, puasa dan haji. Nah, rukun iman, kenapa dinamakan rukun iman? Di sini amalan-amalan hati, amalan-amalan yang disebut di dalam, tidak ada bentuknya, ya. Keimanan artinya keyakinan, kepercayaan yang bukan qauli, bukan ucapan, gerakan, tetapi perlu dengan iman. Tasdiqu bil janan, membenarkan di hati. Itu beriman kepada Allah, iya. Benarkan di hati kita bahwa ada Allah. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk inabillah, pertama-tama mencipta kita Allah, Dia yang mengatur kita, yang mengasuh kita, yang memberi kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menyembuhkan kita, semua Allah. Iman itu iman, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan kepintaran Allah. Jadi segala-galanya mesti iman dulu kepada Allah. Nggak bisa kembalikan kepada seseorang atau manusia atau benda. Nggak boleh, kembalikan dulu kepada Allah. Baru imannya mulus. Imannya betul-betul mutlak ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya ada apa-apa, balikannya ke Allah. Itu iman, yakin yang kuat, percayaan yang mulus ya, yang betul-betul murni. Iman bersama-sama kepada Allah. Yang kedua malaikat daripada utusan Allah kepada Rasul-Rasul, perantara-perantara Allah. Malaikat Allah mengabdi kepada Allah ya. La ya'sun Allah, dia tidak melawan kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sun Allah ta'ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia mengerjakan apa yang dia suruh. Malaikat tidak bisa menolak, dan nggak ada dari dirinya, selalu pasti apa yang dibawa malaikat pasti dari Allah. Yakinin itu dari Allah Subhanahu. Datang malaikat Jibril ke Rasulullah nggak bisa sembarangan datang, kecuali diutus sama Rasulullah. Diutus sama Allah. Turun malaikat mana ini pasti diutus sama Allah. Malaikat langit, malaikat bumi, malaikat yang kita nggak sebut, misalnya arsy, semuanya disuruh oleh Allah dan dia harus taat. La ya'sunullah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mugarrabin, yang dekat dengan Allah, harus kita percaya, tidak terhitung banyaknya. Di setiap langit-langit semuanya tidak ada sejari tapak kecuali penuh dengan malaikat. Penuh dengan malaikat. Mereka semuanya beribadah, nggak pernah maksiat, dan mereka tidak ada syahwat ya. Nur dari cahaya Allah, lebih luas lagi dia ruang lingkupnya, ruang terbangnya, kalau kita bisa kemana-mana cepat ya. Malaikat ya, yang kita tahu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Ridwan, Malik, Wakil, Atid, Munkar, Nakir. Itu 10 malaikat. Banyak lagi tadi malaikat dari arsy, malaikat Baitul Ma'mur, malaikat Lauhul Mahfuz, malaikat Sidratul Muntaha, disebut-sebut semuanya malaikat. Di dunia, dari langit-langit, dari bumi, malaikat laut, malaikat semua, bahkan manusia. Setiap manusia ada malaikatnya, bahkan lebih dari 10. Subhanallah. Dan lain-lainnya. Belum malaikat-malaikat gunung dan seterusnya.
Itu kita percaya, yakin percaya. Semua bertugas dari Allah dan Allah tahu semuanya. Dan semuanya tunduk taat kepada Allah dengan perintah Allah. Malaikat langit, tobrokkan hujan di sana. Perintah Allah. Siapa yang perintah ini? Nggak bisa ke malaikat sendiri. Kecuali perintah Allah. Malaikat gunung, meletus. Malaikat tsunami. Ya. Begitu juga kita sekarang. Wabah. Semuanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, iman dengan kutubihi, dengan kitab-kitabnya yang tadi dibawa oleh malaikat kepada rasul-rasulnya, pada nabi-nabinya. Contoh-contoh nabi mendapatkan juga alwah 8 bor yang kecil, tulisan-tulisan. Yang mendapatkan Nabi Allah Nuh masih primitif, ya. Lalu di zaman Nabi Syekh sebelumnya juga, ya. Yang mana Nabi Syekh ini satu anak dari perut Nabi Allah Adam yang bukan kembar, dibedain sama Allah. Nabi Allah Adam setiap lahir Siti Hawa kembar 20 kembar. Ya ada lagi katanya, nggak terulang itu 20 kali kembar, aneh nggak? Sengaja Allah mau menciptakan dari 20 ini 20 manusia, makhluk dunia semuanya. Tapi ada yang tunggal, nggak kembar, Syir. Itu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syir, ya. Dia juga Nabi, mendapatkan kita. Lalu Nabi Allah Nuh, Rasul besar juga. Dan juga ulul azmi yang mempunyai tanggung jawab berat, mempunyai umat banyak dan berdakwah lama sampai 950 tahun berdakwah. Terus Nabi Ibrahim, bapak kedua setelah Nabi Allah Adam, keturunan Nabi Allah Nuh. Di situ Nabi Allah Nuh bantang besar, habis manusia tinggal 80 jenis, ya sedikit. Nah berkembang biak lagi sampai jatuhlah para nabi-nabi dan rasul-rasul ke Nabi Allah Ibrahim. Pilihan dari sekian 80 pasang, turun Allah berkehendak memilih orang-orang yang ditentuin. Yang nggak dipilih jangan hasud. Yang milih Allah menjadi Nabi Ibrahim. Sudah banyak keturunan Adam, banyak keturunan Nuh, tapi Allah milihnya Ibrahim. Tadi aja yang dipilih Nuh, padahal Nuh punya saudara banyak. Syed tadi 20 saudara, tapi dipilih satu, Nabi Muhammad begitu. Nuh begitu juga Ibrahim bapak Abul Bashar Adam. Nabi Tsani Nabi Allah Nuh katanya. Karena setelah meninggal banyak orang, naik kapal Nabi Allah Nuh berpasang-pasangan lagi. Nah, lebih besar, lebih banyak lagi dengan Nabi Allah Ibrahim. Nah, disitulah Nabi Allah Ibrahim tadi terkumpulnya semua keluarga-keluarga para nabi-nabi dan rasul-rasul dari Nabi Allah Ibrahim, turun Ismail dan Ishak, turun kepada Yakub, rasul semua, bukan nabi lagi. Lebih besar kerasulan daripada kenabian. Kalau nabi di kaumnya saja, di kampungnya, di kotanya saja. Kalau rasul internasional, ya. Dengan itu Syam, karena dipanggil Ardul Anbiya, negeri para nabi, belum, ya. Syam, nggak masuk ke negeri yang lain. Ardul Mahsyar juga ada Syam, nanti negeri tempatnya pembangkitan, ya. Bangkitnya umat hari kiamat di Syam juga. Syam sekarang yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan, itu 4 Syam. Nah, mereka itu mendapatkan kitab-kitab. Yang terbesar Musa alaihissalam. Tadi suhuf Ibrahim, suhuf suhuf kitab, ya, berkitab. Namanya suhuf. Kayak kita mushaf, ya, kitab. Suhuf Ibrahim, kita lembaran-lembaran, halaman-halaman. Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim adalah suhuf. Tapi Musa double,
dapat Suhuf juga, dapat Taurat juga. Yang pertama, raja yang paling kejam, yaitu Fir'aun, yang disebut di dalam Al-Quran raja yang jahat, ya, Fir'aun. Nah itu semuanya Nabi Allah Musa. Kelebihannya lagi, wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kalam, munajat Nabi Musa dengan langsung dengan Allah. Tetapi di bumi, begitu di gunung, di dalam gua, dan Tur Sina, tempatnya munajat Nabi Allah Musa, diabadikan di negeri Malaysia, ya. Sina namanya sekarang. Nah itu yang mendapatkan kitab. Yang kedua, Nabi Allah Daud setelah Nabi Musa, yaitu Zabur, isinya ibrah, nasihat, ujangan-ujangan, nggak ada ahkam, ya. Lalu yang ketiga, Nabi Allah Isa dapat Injil. Itulah Nabi Allah Isa yang banyak kisahnya di dalam Al-Quran tentang ibundanya, tentang sebab-sebab Al-Imran, bapaknya Maryam binti Imran, ya, juga Nabi. Lalu dia mendapatkan putranya yang tidak mempunyai bapak, yang Allah perintahkan tiup wahai Jibril ke kantong lengannya, maka dia jadi hamil, ya. Siti Maryam, wanita yang mendapatkan karamah dari banyak wanita-wanita Bani Israel. Sebelumnya Asia, istrinya Fir'aun, juga Sayyidat Isa Bani Israel, ya. Pemimpin wanita-wanita yang salihah di zaman Bani Israel, dua. Istrinya Fir'aun namanya Asia binti Muzahim dan Maryam binti Imran. Itu contoh yang terbaik dari dua wanita di zaman Bani Israel, di zaman para nabi. Tapi ada contoh dua perempuan yang jahat. Imra'atul Lut, istrinya Lut. Nah, yang kedua istrinya Nabi Nuh, juga bin Lawan, ya. Itu gambaran-gambaran lawanannya. Dua wanita yang baik, dua wanita yang buruk. Begitu juga istri Nabi Allah Lut, contohnya istri Nabi Allah Ayub, ya, ujian-ujian kepada Nabi, ya, Rasul. Nabi Allah Isa mendapatkan Taurat. Dari kecil dia sudah ditunjuk akan menjadi Nabi. Atani kitab Muja'alani Nabiya. Aku sudah bakal dikasih kitab, yaitu Injil, dan aku dijadikan Nabi dan Rasul. Wa kutubihi, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Yang ketiga harus beriman dengan secara ijmal, menyeluruh, bukan terperinci isinya, nggak usah. Tapi kita percaya Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Isa Nabi Injil, dan Al-Quran Nabi Muhammad. Khusus kita harus beriman lebih dalam memperincikan Al-Quran isinya, karena kita zamanin. Kita nggak zamanin Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan kitab-kitabnya punah, bahkan diselingi, dirubah, ditambah, diganti, dihapus, dan seterusnya. Tidak lagi aman, nggak boleh kita percaya. Silahkan ceritakan tentang Bani Israel, hadits an Bani Israel wala hal, tapi iman untuk kitab-kitabnya enggak boleh. Kitabnya pernah terjadi kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Secara global kita percaya, tapi nggak percaya isinya sudah dirubah-rubah. Tapi Quran wajib, nggak bakal berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Quran istimewa, kami yang menurunkan, kami yang menahan, dipelihara oleh Allah kepada umatnya yang menghafalnya, kepada umat Nabi Muhammad dari zaman sahabat dan tabi'in sampai ulama waris Nabi sampai akhir kiamat. Nggak bakal berubah, nggak ada yang berani nambah mengurangi
salah baca, salah ini bisa, tapi dia merubah nggak bisa. Itu kemukjizatan yang abadi Al-Quran. Yaitu yang ketiga. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul. 124.000 Nabi tadi. Kita nggak bisa nyebutin nama-nama, dan nggak banyak disebut nama-nama Nabi. Walaupun banyak Nabi-Nabi yang disebut yang jarang kita dengar, ya, Daniel, Nabi Yusha, nggak tersebut di dalam Al-Quran. Ya. Itu semuanya nggak wajib kita menyebutkan 124.000, tapi itu turun-menurun kabar berita Allah utus 124.000, 313 Rasul. Apalagi 313 ini apa semua? Yang kita hafal adalah 25 Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan seterusnya Hud, Saleh dan seterusnya. Itu pun kita nggak wajib kita menghafalnya, tapi tahu bahwa ada 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut nama-nama mulia, nama-nama yang sudah diabadikan menjadi utusan-utusan Allah. Lalu yang 5 dipilih lagi dari 25 tersebut, ulul azm, yang tadi Nabiullah Nuh, yang mempunyai tekad, mempunyai umat yang banyak berdakwah, yang lama, yang banyak sekali tanggung jawabnya. Nabi Nuh tadi. Kedua Nabi Ibrahim dengan hikayatnya panjang lebar. Ada suratnya Nabi Ibrahim, ada suratnya Nabi Nuh, ada surat Bani Israel, Nabi Musa, ya. Maka dialah pilihan-pilihan Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dapatkan Taurat. Lalu Nabi Muhammad SAW, 5 orang ini besar. 5 disaring lagi menjadi yang terpilih adalah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita jadi umatnya, mendapatkan Nabi yang terbaik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wabil yaumil akhir, yang ke-5, kita beriman kepada hari akhir, hari terakhir. Nggak ada lagi hari, nggak ada lagi malam, siang terus. Ya, disebutkan yaumul akhir, yaum, nggak ada lain, nggak bakal ada malam nanti. Setelah hari kiamat, yaum terus, siang terus, nggak ada lagi malam. Tapi dunia bisa yulijul laila bin nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memasukkan siang ke malam, menghilangkan malam dengan pagi. Subhanallah. Nggak ada yang bisa itu semuanya kecuali Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Nanti Allah Kuasa bikin hanya siangnya. Masya Allah. Ya. Begitu mulianya hari kemudian, dan hari itulah hari kematian manusia semuanya. Hari kiamat, hari terakhir dunia, pesonanya akhirat. Hari terakhir dari hari dunia, hari awal dari akhirat. Tahapannya 50 tahun. Waduh. Dari awal ke akhir. Dari bangkit ke sononya, mahsyar, mauqif, ya, hisab, mizan, tayarus suhuf, terus sirat, haud, syafa'ah, baru surga dan neraka. Faslul jawab, ketentuan terakhir. Nah itu semuanya akhirat. Ya. Tahapan-tahapannya beriman kita. Dari 12 tahapan akhirat tersebut, dari mati kita, ya, dari pas ajal kita datang itu sudah gamat kiamat itu. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata insan, faqad gamat kiamat itu." Kalau mati seorang manusia itu kiamat buat dia. Ya, kiamat buat dia. Ya. Masih nunggu lagi banyak sampai alam barzakh, masuk dari kiamat, sudah akhirat alam barzakh. Lama lagi di barzakh, sebelumnya alam kubur dulu, ya. Dalam penantian barzakh sampai nanti di wa anna al-ba'tha haqq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur.
kebangkitan itu benar, dan nanti Allah pasti akan bangkit semua orang manusia. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Keutamaan dibagi untuk Nabi Muhammad semuanya. Kemuliaan yang pertama ya kepada Nabi kita Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Bil yaumil akhir. Tahapan-tahapan tersebut kita yakini. Jangan nggak yakin dengan alam kubur, dengan munkar dan nakir, dengan zabaniyah, dengan fitnah kubur, dengan soalan kubur, dengan ba'utatul qabr, ya. Itu semuanya tahapan kubur. Begitu juga barzakh, arzanul barzakhiyah, ya. Seperti kata Allah, wa tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Rizqul barzakhi, percaya Allah kuasa memberikan kehidupan dengan kenikmatan di dalam barzakh bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh, mendapatkan rezeki bukan seperti kita rezeki duniawi. Ya, itu yaumul akhir. Tahapannya sampai dia bangkit, sampai nanti dia berkumpul di padang mahsyar. Mauqif haul arzak, ya, faza'ul akbar, ya, yang paling berat, yang paling dahsyat. Seterusnya mau mencari syafaat dari Nabi kita. Nah, nanti diperiksa satu persatu, musa'alah, ya. Sampai keluarlah raportnya masing-masing, lulus atau enggak lulus, timbangannya berat atau sedikit. Man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, panjang lagi. Seterusnya sirat, waduh, lebih lagi panjang sirat. Setelah itu istirahat, yang dapat bisa minum haud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa syafaat ditempati di 3 tempat. Syafaat di timbangan, syafaat di yang kedua di sirat, Nabi kita memberikan syafaat. Yang ketiga Nabi syafaat di dalam masuknya ke surga. Allah. Di timbangan bisa dengan banyak dia diberikan sholawat kepada Nabi, timbangannya jadi berat. Begitu juga di sirat yang mustaqim, menjadi pembela dia buat menyeberangi lintasi jembatan Siratal Mustaqim. Begitu juga masuk ke dalam surganya karena dia mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling terakhir dari rukun iman bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Ini yang paling inti. Beriman kepada takdir Allah, qada, iradat dan masyiatnya. Qada, ketetapan, qadar, kejadiannya, ketentuannya, iradat, kehendaknya, masyiat, kemauannya. Itu percaya semuanya bahwa yang megang Allah. Segala satu kemauannya hanya yang kemauan Allah, nggak bisa dilawan. Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Kehendak. Kita suka-suka bahasa kita sama, ya. Di dalam bahasa Arab jauh bahasanya. Iradat sama masyiat. Padahal arti di Indonesia sama, kehendak, kemauan, tidak juga. Tetapi berbeda jauh, ya. Kehendak Allah, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah yang berbuat dengan sekehendaknya. Mau dijadiin apa namanya? Wabah. Mau setahun, mau 3 tahun, ya. Terserah Allah Subhanahu. Kita minta doa, kita minta usaha, kita minta banyak berbuat baik, ya. Allah gembira. Di antaranya silaturahim, di antaranya bakti kepada ibu bapak yang disukai oleh Allah, itu menolak lambatnya azab. Sedekah, taubat, terus etik raqabah, ya, silaturahim, mujalasatul masakin, duduk bersama orang-orang miskin, memberikan bantuan kepada orang miskin, itu menghambat atau mengurangi lamanya azab. Yang zaman sekarang, ya. Takdir Allah sudah ada yang baik, ya, dari Allah. Yang buruk pun dari Allah. Yang sekarang wabah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau yang baik-baiknya nikmat-nikmat rezeki dan lain-lain, kesenangan, ya, kenikmatan anak istri itu semuanya takdir Allah. Dia bakal punya sekian, dia bakal punya sekian, itu Allah. Nahnu qaddarna, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum hayatid dunya. Kami yang mengatur, kami yang membagi-bagi, ya, dengan takdir Allah dan izin Allah. Nggak boleh kita dalami takdir Allah. Nggak boleh kita korek-korek keputusan Allah, ketentuan Allah. Kita terima saja, kita beriman saja. Bukan artinya buruk dari Allah, tetapi dari perbuatan kita. Karena perbuatan kita yang buruk, akhir Allah berarti pada kita yang buruk. Kalau kita berbuat yang baik, maka Allah akan takdirkan kita yang baik. Ja'a in kana khairan wa khairan, wa in kana syarran fa syarran. Kalau engkau berbuat baik, maka Allah akan takdirkan kau yang baik-baik. Kalau engkau berbuat buruk, jahat, engkau akan ditakdirkan yang jahat. Na'udzubillah min. Berbicara takdir nggak boleh terlalu dalam, ya. Kita beriman, yakin, percaya bahwa segala-galanya kudrat iradatnya Allah. Qada qudratunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rezeki, dari ajal, dari jodoh, dari kecelakaan, dari kematian, dari segala-galanya. Sehat, sakit, senang, susah, semua Allah. Problem Allah. Ditakdirkan begitu problemnya. Ada yang problem di ibu, ada yang problem di anak, ada yang problem di bapak, ada yang problem di mantu. Semuanya takdir Allah. Semuanya. Masa hidup kita semua problema. Siapa yang dramanya? Allah. Siapa yang berbuatnya? Allah. Siapa yang skenario-nya? Allah. Sutradaranya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu yang besok. Udah ada setelannya semua. Udah ada filmnya semua. Satu orang bersatu. Akan dari perut ibu itu sudah ditulis. Uktub ajalah, uktub rizqah, uktub amalah, uktub asyadiyah dan sebagainya. Sudah ada semua. Itu kan Allah dan gerak, ya. Qablul azal, sebelum adanya kita sudah ada. Hingga karena berapa? Belum saling menciptain sudah ada semua. Bangunan dan segala-galanya semua. Kalau orang perancang aja bisa ngerancang sebelum belum jadi, itu dirancang gitu. Yang mau bangun tower, gambarin dulu, apa namanya? Arsiteknya udah ada. Masa Allah nggak bisa? Allah lebih dari manusia, yang kasih manusia aja. Ya, ke handphone dan semuanya. Dari siapa tuh? Di Nokia dari mana? Di Samsung dari mana? Bisa dia ngirim berita setengah detik. Masa Allah nggak bisa nyampein ayat Quran kita kepada orang meninggal? Nggak mungkin. Kalau si Nokia bisa nyampein SMS, masa Allah nggak bisa nyampein surat Qul kita baca buat kuburan? Itu maknanya dia nggak percaya sama Allah. Nggak sampai. Baca Yasin dari mana sampai orang kubur? Itu tulis SMS sekarang sampai ke Amerika. Si Samsung yang nyampe, Nokia yang nyampe. Masa Nokia kalah menangin ya, percaya gitu. Kiriman banyak DHL, DNT, apa lagi? Sampai nggak? Sampai ke pelosok dunia. Dakota apa dia sebut deh? NGT apa kan? TNT, semuanya sampai. Masa Allah kalau ngirimin pahalanya nyampe? Itu kurangin Allah, yang lemahin Allah. Enggak percaya dengan pokoknya, ketetapannya, takdirnya yang belum udah ada. Yang baik dan yang buruk dari dia. Masya Allah. Itu iman yang murni, iman yang mahal, iman yang mutlak. Kalau kita selalu ingat apa yang terjadi di filkom, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi di jagat raya ini semua, yang kecil, yang berat, yang nggak kelihatan, semua dari urusan rumah tangga, urusan anak istri, urusan bini, urusan sehat, urusan sakit, urusan rugi, urusan untung, urusan celaka, jatuh apa saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru iman kita top. Iman kita Wa'abal Husain man fi magam yamin arfa'id
Marna Rahman al-Atas, lutut dengan pas, terkenal dia punya yakin luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita keluarga atas jago di dalam yakin sama Allah. Jangan kita kalah yakin di dalam manusia. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya yakin sama Allah. Kembaliin kepada Allah. Entah ini yang gak enak, ini yang gak enak, jangan pikirin. Karena kita tahu ada Allah Subhanahu, nggak bisa kita takut manusia, nggak takut ancaman, nggak takut teror, nggak takut ini orang benci, orang senang, orang rugi, enggak. Ada Allah Subhanahu. Nah itu baru belajar yakin yang kuat, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam. Wa ilmu lana Allah alam mu'tam wa la ilma lana illa ma 'allamna ahkam sirr asrar Fatihah. Kelamaan. Lama. Berapa menit? Ada yang pakai 20 34 yang begini.